Nah, sekarang ada next naturalisasi atau calon berikutnya yang masih akan didatangkan. Namun, kita perlu untuk ketambahan, ada beberapa nama yang sedang digadang-gadang akan diupayakan untuk masuk ke kita. Ini untuk next step kemudian ya. Nah, sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka. Ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ini grade A. Ya, buat teman-teman, ini clue yang saya kasih. Ya, spill buat teman-teman. Tapi belum bisa disebutkan siapa itu. Pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Ia memperoleh keturunan Indonesia dari ayahnya. Memang sudah lama dikait-kaitkan nih tentang proses pemindahannya ke Indonesia seperti itu, karena juga kita butuh di lini depan, karena lini depan kita sedang ya ada kekosongan tanpa hadirnya seorang Ole Romeni yang masih dalam pemulihan cedera. Nah, sedangkan Erick Thohir tak main-main, round 4 siapkan Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos untuk hancurkan Irak dan Arab Saudi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera dimulai. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan besar, bukan hanya karena performa apik di ronde sebelumnya, tapi juga karena langkah berani PSSI di bawah kendali Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu benar-benar menunjukkan keseriusan dengan menyiapkan skuad terbaik yang diwarnai kehadiran pemain kelas dunia seperti Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Erick Thohir kirim sinyal tegas. Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak ingin Indonesia hanya menjadi pelengkap di round 4. Target jelas sudah dipatok, lolos hingga putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia berani mengambil kebijakan strategis, mulai dari percepatan naturalisasi hingga memastikan pemain bintang beradaptasi cepat dengan kultur sepak bola Indonesia. Round 4 ini bukan main-main. Lawan kita Irak dan Arab Saudi bukan tim sembarangan, mereka punya sejarah dan tradisi sepak bola yang kuat. Karena itu, Indonesia harus tampil dengan skuad terbaik, ujar Erick dalam konferensi pers terbaru. Tijani Reijenders, motor lapangan tengah. Gelandang Manchester City, Tijani Reijenders, kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim. Kehadirannya memberi dimensi baru di lini tengah. Dengan visi permainan yang tajam, umpan akurat, serta kemampuan membaca situasi, Reijenders diprediksi akan menjadi otak permainan Garuda. Dalam beberapa sesi latihan, ia terlihat sangat cair beradaptasi dengan rekan setim. Perannya sebagai pengatur ritme akan jadi kunci saat menghadapi pressing ketat Irak maupun permainan cepat Arab Saudi. Erling Haaland, senjata pemungkas. Nama Erling Haaland membuat publik sepak bola Asia terbelalak. Striker yang dikenal sebagai mesin gol di Manchester City kini resmi memperkuat Indonesia setelah proses naturalisasinya rampung. Kehadirannya langsung meningkatkan level kepercayaan diri tim. Haaland dikenal haus gol dan punya insting tajam di kotak penalti. Melawan Irak dan Arab Saudi, Indonesia akan mengandalkan kekuatannya sebagai target man sekaligus penentu hasil akhir. Erick Thohir menegaskan, kalau kita punya kesempatan emas, Haaland tidak akan menyia-nyiakannya. Anthony Santos, kreativitas dari sisi sayap. Selain Haaland, lini depan Indonesia semakin berbahaya dengan hadirnya Anthony Santos. Winger lincah yang biasa bermain untuk Real Betis ini punya kecepatan, dribble mematikan, serta kemampuan menciptakan peluang. Ia diproyeksikan untuk menyuplai bola ke Haaland, sekaligus membuka ruang lewat penetrasi di sisi kanan. Anthony juga dikenal sebagai pemain yang penuh determinasi. Semangat juangnya sangat sesuai dengan kultur sepak bola Indonesia yang mengandalkan kerja keras dan keberanian. Tantangan berat lawan Irak dan Arab Saudi. Meski skuad Indonesia terlihat sangat mewah, lawan yang dihadapi jelas tidak mudah. Irak dikenal dengan fisik kuat dan permainan agresif, sementara Arab Saudi punya pengalaman panjang tampil di Piala Dunia. Kedua tim ini punya tradisi dan mental bertanding yang matang. Namun, Erick Thohir menekankan bahwa Indonesia tidak boleh inferior. Dengan kombinasi pemain lokal dan bintang naturalisasi, Garuda justru harus percaya diri menatap laga besar ini.
Supporter jadi energi tambahan. Selain kekuatan pemain, Erik juga menekankan pentingnya dukungan supporter. Ia berharap Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi lautan merah putih saat menjamu lawan, sehingga memberikan tekanan mental tambahan untuk Irak dan Arab Saudi. Dukungan supporter akan jadi bahan bakar semangat pemain. Dengan atmosfer penuh, kita bisa membuat lawan gentar sejak menit pertama, tambah Erik. Ambisi lolos Piala Dunia 2026. Round 4 ini sangat krusial karena menjadi pintu utama menuju Piala Dunia 2026. Jika berhasil menembus fase ini, peluang Indonesia lolos terbuka lebar. Itulah mengapa Erick Thohir tak main-main menyiapkan skuad. Dengan Legenders di lini tengah, Anthony di sisi sayap, dan Haaland sebagai mesin gol, Indonesia kini punya komposisi tim yang bisa bersaing dengan siapapun.